Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rezi dengan NIM 2520138, berasal dari kelas PTK 6D. Baiklah, pada video kali ini saya akan melaksanakan UAS jaringan nirkabel, uh, dan uh, dan nantinya akan saya bacakan materi tentang soal UAS jaringan nirkabel. Baiklah, pada materi pertama yaitu tentang arsitektur WLAN, di mana arsitektur WLAN ini adalah bagian yang merujuk pada struktur dalam jaringan kabel, yaitu gunanya untuk menghubungkan perangkat-perangkat seperti smartphone dan perangkat IoT atau Internet of Things secara nirkabel. Baiklah, materi selanjutnya yaitu arsitektur WLAN mempunyai terdiri beberapa komponen, yaitu yang pertama yaitu perangkat klien atau client device, yaitu client device ini merupakan perangkat-perangkat seperti laptop, smartphone, yaitu gunanya dapat menghubungkan ke jaringan WLAN untuk mengakses layanan dan sumber daya yang canggih. Baiklah, komponen arsitektur WLAN yang kedua yaitu ada access point, yaitu disebut dengan singkatan AP, di mana access point ini adalah perangkat yang berfungsi sebagai pusat komunikasi dalam jaringan WLAN. Access point ini bertanggung jawab untuk menangkap, mengirim dan menerima data antara perangkat klien dan jaringan kabel yang terhubung. Komponen yang selanjutnya yaitu jaringan kabel, di mana jaringan kabel ini mempunyai pengertian yaitu menyediakan konektivitas nirkabel yang dapat diandalkan dan efisien di dalam area lokal seperti kantor, rumah, kampus, atau area publik tertentu. Arsitektur WLAN untuk memenuhi kebutuhan sebagai pengguna dan berbagai pengguna dan perangkat yang terhubung secara nirkabel seperti laptop, smartphone, tablet, dan perangkat internet lainnya. Selanjutnya ada tujuan arsitektur WLAN, yaitu yang pertama yaitu konektivitas nirkabel, di mana tujuan utama dari arsitektur WLAN ini adalah menyediakan konektivitas nirkabel yang handal dan terus-menerus. Pengguna yang dapat terhubung ke jaringan WLAN tanpa harus terikat dengan kabel, memberikan fleksibilitas dan mobilitas yang tinggi. Selanjutnya ada kapasitas dan kecepatan tinggi atau arsitek. Selanjutnya ada materi tentang manfaat dan arsitektur WLAN dari arsitektur WLAN, yaitu meliputi yang pertama mobilitas dan fleksibilitas, di mana arsitektur WLAN ini memungkinkan pengguna terhubung ke jaringan nirkabel dari berbagai lokasi dalam jangkauan jaringan. Ini berarti memberikan kebebasan bergerak tanpa terikat oleh kabel dan memungkinkan nirkabel di berbagai area. Maksudnya yaitu jaringan nirkabel ini tidak harus
tidak harus lagi menggunakan kabel, dan kita tidak melihat lagi kabel-kabel yang berserakan yang banyak. Inilah fungsi dari manfaat dari jaringan nirkabel tersebut. Jaringan nirkabel ini mempunyai contoh yang dalam penerapannya, yaitu terdapat seperti kantor, rumah, dan kampus. Pengguna dapat menggunakan perangkat mereka dengan mudah di berbagai tempat tanpa harus terhubung dengan kabel atau secara fisik. Manfaat yang kedua dari arsitektur WLAN yaitu konektivitas yang luas, di mana arsitektur WLAN ini nantinya memberikan konektivitas yang luas di dalam area lokal. Dengan adanya akses point WLAN, WLAN yang terpasang yang secara strategis, nantinya pengguna dapat terhubung ke jaringan nirkabel dengan mudah di area yang mencakup berbagai lantai, ruangan, atau gedung. Materi yang selanjutnya, jenis arsitektur WLAN, yaitu yang pertama ada ad hoc atau singkatan Independent Basic Service Set atau IBSS. Jenis arsitektur ini digunakan ketika dua atau lebih perangkat nirkabel ingin terhubung secara langsung tanpa akses point. Dalam jaringan ad hoc ini, perangkat saling berkomunikasi dan membentuk jaringan sendiri tanpa ketergantungan pada infrastruktur jaringan tambahan. Jenis arsitektur WLAN yang kedua yaitu infrastruktur atau Basic Service Set atau singkatannya BSS, di mana pengertian BSS ini adalah yang paling umum dalam WLAN. Pada arsitektur ini, perangkat nirkabel terhubung ke jaringan melalui akses point, di mana nantinya akses point ini bertindak sebagai pusat pengaturan dan mengelola lalu lintas data antara perangkat nirkabel dan jaringan kabel. Baiklah, pada materi selanjutnya yaitu penjelasan tentang akses point, di mana akses point ini adalah perangkat jaringan nirkabel yang digunakan untuk menyediakan akses ke jaringan nirkabel atau WiFi. Bagi akses point ini berperan sebagai titik pusat yang menghubungkan perangkat-perangkat seperti laptop, smartphone, dan tablet ke jaringan nirkabel. Selanjutnya, akses point ini berfungsi sebagai penghubung antara jaringan nirkabel dengan jaringan kabel yang lebih besar, seperti jaringan lokal atau LAN, atau kepanjangan dari Local Area Network dan Internet. Ketika perangkat nirkabel seperti laptop atau smartphone terhubung ke akses point, mereka dapat mengirim dan menerima data melalui jaringan nirkabel. Selanjutnya, materinya akses point ini biasanya terhubung ke router atau switch melalui kabel Ethernet dan memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengelola koneksi nirkabel. Akses point dapat mendukung standar Akses point ini dapat mendukung standar. Akses point terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja sama untuk menyediakan konektivitas nirkabel. Berikut adalah beberapa komponen atau utama yang ada pada sebuah akses point.
Yang pertama, komponennya ada antena, di mana antena ini pada akses point bertanggung jawab untuk menerima dan mengirim sinyal nirkabel. Antena dapat berupa antena internal yang terintegrasi langsung ke dalam perangkat atau antena eksternal yang dapat dilepas dan diganti. Selanjutnya, komponen dari access point yang kedua adalah Ethernet ports, di mana access point ini biasanya dilengkapi dengan port Ethernet yang memungkinkan koneksi jaringan nirkabel dan port ini digunakan untuk menghubungkan access point ke jaringan kabel atau router. Komponen access point yang ketiga adalah power source, di mana power source ini dan access point daya untuk beroperasi. Beberapa access point mendapatkan daya melalui kabel power source ini. Selanjutnya materinya yaitu tujuan access point atau AP, yaitu tujuan yang pertama diantaranya adalah membangun jaringan nirkabel, di mana tujuan utama access point adalah untuk membangun jaringan nirkabel yang memungkinkan perangkat nirkabel bisa terhubung ke jaringan lokal atau internet. Tujuan yang kedua yaitu memberikan akses internet, di mana akses point ini digunakan untuk memberikan akses internet nirkabel kepada perangkat seperti laptop, smartphone atau tablet, sehingga pengguna dapat terhubung ke internet dengan mudah tanpa menggunakan kabel. Tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan konektivitas, di mana access point ini nantinya digunakan untuk meningkatkan konektivitas nirkabel di area tertentu. Mereka membantu memperluas jangkauan sinyal WiFi sehingga pengguna dapat terhubung ke jaringan nirkabel dengan kualitas sinyal terbaik. Tujuan access point yang keempat adalah mendukung mobilitas, di mana access point ini memungkinkan perangkat nantinya dengan mudah terhubung ke jaringan internet dan dapat mempergunakannya secara bijak tanpa mendapatkan sinyal yang lebih jelek lagi. Selanjutnya yaitu materi tentang jenis-jenis access point, di mana jenis-jenis access point ini terdiri dari 4 jenis access point. Yang pertama yaitu bernama standalone access point. Jenis access point ini berdiri sendiri dan berfungsi sebagai titik akses tunggal, yaitu gunanya untuk jaringan nirkabel. Dia dapat dikonfigurasi secara independen dan memiliki fungsi dasar untuk menyediakan konektivitas nirkabel. Jenis access point yang kedua yaitu controller based access point, di mana jenis access point ini terhubung ke sebuah controller yang mengatur dan mengelola beberapa access point secara sentral. Controller ini memungkinkan manajemen yang terpusat, konfigurasi yang konsisten, dan pemantauan jaringan yang efisien.
Jenis access point yang ketiga yaitu FAT AP, yaitu access point yang memiliki semua fitur dan fungsi yang diperlukan untuk beroperasi secara mandiri. Sementara TIN AP adalah access point yang membutuhkan server atau controller terpisah untuk menyediakan fitur dan fungsi tambahan. Jenis access point yang keempat yaitu bernama outdoor access point, di mana jenis access point ini dirancang khusus untuk digunakan di luar ruangan. Maksudnya ketika mereka memiliki ketika mereka mau bepergian, jenis access point ini sangat bagus digunakan. Mereka yang memiliki daya tahan terhadap kondisi cuaca yang ekstrim dan memiliki kemampuan yang sangat cepat dan konektivitasnya cepat. Baiklah, materi selanjutnya yaitu penjelasan tentang SSID, di mana SSID ini memiliki pengertian yaitu singkatan dari di mana SSID ini memiliki singkatan dari yaitu Service Set Identifier. SSID adalah nama yang digunakan untuk mengidentifikasikan jaringan WiFi tertentu. Ketika Anda mencari jaringan WiFi yang tersedia di sekitar Anda akan melihat daftar SSID yang dapat Anda pilih untuk terhubung. Setiap jaringan WiFi harus memiliki SSID yang unik, sehingga perangkat dapat membedakan satu jaringan dengan yang lainnya. SSID ini digunakan sebagai cara untuk mengidentifikasikan atau membedakan jaringan WiFi yang berbeda di dalam jangkauan yang sama. Ketika Anda menghubungkan perangkat Anda ke jaringan WiFi, Anda akan diminta untuk memasukkan SSID yang sesuai dengan jaringan yang ingin Anda akses. Setelah perangkat terhubung dengan jaringan yang benar, itu akan mengingat SSID tersebut. Selanjutnya, SSID ini memiliki beberapa komponen atau bagian yang memungkinkan pengidentifikasian jaringan WiFi tertentu. Berikut adalah komponen-komponen utama dari SSID. Yang pertama, komponennya ada nama SSID. Maksudnya ini adalah bagian yang paling terlihat dari SSID. Nama SSID ini adalah teks yang digunakan untuk mengidentifikasikan jaringan WiFi yang spesifik, dan nama SSID ini dapat berupa kombinasi huruf, angka, dan karakter khusus. Komponen SSID yang kedua yaitu bernama panjang SSID, di mana panjang SSID ini memiliki pengertian adalah jumlah maksimum karakter yang dapat digunakan dalam nama SSID. Berbagai perangkat atau protokol mungkin memiliki batasan panjang yang berbeda untuk SSID. Komponen yang ketiga yaitu bernama karakteristik alfanumerik, di mana SSID ini umumnya terdiri dari karakter alfanumerik, yaitu kombinasi huruf dan angka, namun dalam beberapa kasus karakter khusus seperti pengaksesan jaringan WiFi tanpa SSID.
Materi selanjutnya yaitu tentang tujuan SSID adalah yang pertama yaitu tentang identifikasi jaringan, di mana SSID ini digunakan untuk mengidentifikasi jaringan WiFi pada setiap jaringan WiFi, dan harus memiliki SSID yang unik sehingga perangkat dapat membedakan satu jaringan dengan yang lainnya. Ketika Anda mencari jaringan WiFi yang tersedia, SSID memungkinkan Anda untuk melihat daftar jaringan dan memilih yang sesuai. Tujuan yang kedua yaitu memfasilitasi koneksi, di mana SSID ini digunakan sebagai cara untuk menghubungkan perangkat ke jaringan WiFi yang tepat. Karena ketika Anda ingin terhubung ke jaringan WiFi, Anda harus perlu memasukkan SSID yang sesuai agar perangkat Anda dapat mengidentifikasi dan terhubung dengan jaringan yang Anda inginkan. Tujuan yang ketiga yaitu pemisah jaringan, di mana SSID ini memungkinkan dapat secara pintar untuk memisahkan jaringan. Materi yang selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis SSID, di mana dalam jaringan WiFi dapat bervariasi tergantung pengaturan dan kebutuhan spesifik dari jaringan tersebut. Berikut jenis-jenis SSID yang umum kita temui. Yang pertama ada default SSID. Default SSID adalah SSID bawaan atau prakonfigurasi yang disediakan oleh produsen perangkat jaringan WiFi, seperti router atau access point. SSID default seringkali tidak unik dari umumnya dan harus diubah untuk meningkatkan keamanan jaringan. Baiklah, pada materi selanjutnya yaitu materi tentang jenis-jenis SSID, di mana jenis-jenisnya terdapat 3 jenis. Yang pertama yaitu default SSID. Default SSID ini adalah SSID bawaan dan disediakan oleh produsen perangkat jaringan WiFi, seperti router atau access point. SSID default seringkali tidak unik dari umumnya dan harus diubah untuk meningkatkan keamanan jaringan. Jenis access point yang kedua yaitu ada custom SSID, di mana custom SSID ini adalah SSID yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan atau pemilik jaringan. Custom SSID dapat berupa kombinasi karakter alfanumerik yang unik atau mungkin mengandung informasi tambahan, seperti nama perusahaan, depan dan lokasi jaringan. Jenis yang ketiga ada hidden SSID. Materi yang selanjutnya yaitu tentang cara mengatur SSID. Berikut adalah panduan untuk mengatur SSID pada router. Cara yang pertama yaitu hubungkan ke router. Sambungkan perangkat Anda ke router menggunakan kabel Ethernet atau melalui koneksi WiFi yang sudah ada. Cara yang kedua yaitu akses panel administrator router, yaitu buka browser web
di perangkat Anda dan masukkan alamat IP default router ke dalam bilah URL. Alamat IP ini dapat ditemukan, biasanya alamat IP ini dapat ditemukan di manual router atau pada bagian bawah atau belakang perangkat. Biasanya alamat IP default router adalah 192.168.1.1 atau 192.168.0.1. Cara yang ketiga yaitu memasukkan username atau password, yaitu Anda akan diminta untuk memasukkan username dan password untuk mengakses panel administrator router. Selanjutnya kita akan masuk pada materi atau WPA dan WPS serta cara settingnya. Yang pertama ada WPA atau kepanjangan dari Wi-Fi Protect Access, yaitu pengertian WPA ini adalah sebuah protokol keamanan yang digunakan dalam jaringan Wi-Fi untuk melindungi lalu lintas data dan dari serangan yang tidak sah. WPA ini biasanya dirancang sebagai pengganti dari protokol keamanan sebelumnya, yaitu WEP atau kepanjangan dari Wired Equivalent Privacy yang dianggap rentan terhadap serangan. Singkatnya, WPA ini adalah standar keamanan yang diterapkan dalam jaringan Wi-Fi untuk mengenkripsi komunikasi antara perangkat dan titik akses Wi-Fi. Biasanya WPA dengan terhadap pihak yang tidak berwenang yang mencoba untuk mengakses atau memantau data yang dikirimkan melalui jaringan Wi-Fi. WPA ini menggunakan enkripsi yang kuat untuk melindungi data yang dikirimkan melalui jaringan. Beberapa versi WPA yang umum digunakan adalah WPA PSK. Selanjutnya WPA ini memiliki komponen-komponen yang bekerja bersama untuk memberikan keamanan dalam jaringan Wi-Fi. Berikut komponen-komponen utama dalam WPA. Yang pertama ada Pre-Shared Key atau PSK. PSK ini adalah kunci enkripsi yang sama yang digunakan oleh semua perangkat yang terhubung ke jaringan Wi-Fi. Kunci ini harus diketahui dan dimasukkan secara manual pada setiap perangkat yang ingin terhubung ke jaringan Wi-Fi dan dilindungi oleh WPA PSK. PSK juga dikenal sebagai passpair atau kata sandi Wi-Fi. Komponen yang kedua yaitu Authentication Server. Authentication Server ini bertanggung jawab untuk memverifikasi identitas pengguna yang terhubung ke jaringan Wi-Fi yang dilindungi oleh WPA Enterprise. Tujuan dari selanjutnya materinya tentang tujuan dari WPA, di mana tujuan yang pertama yaitu meningkatkan keamanan. WPA ini dirancang sebagai pengganti dari protokol keamanan sebelumnya yang rentan terhadap serangan.
Jaringan WiFi ini dengan menggunakan algoritma enkripsi yang lebih kuat dan metode autentikasinya yang lebih aman. Tujuan WPA yang kedua adalah melindungi data. WPA ini bertujuan untuk melindungi data yang digunakan atau akses yang tidak sah. Dengan menggunakan enkripsi yang kuat, maka WPA mengamankan data yang dikirimkan antara perangkat dan titik akses WiFi, sehingga hanya pihak yang sah saja yang dapat membaca dan memahami data tersebut. Tujuan yang ketiga yaitu mencegah penyusup atau hacker, yaitu WPA ini bertujuan untuk menangkis atau melindungi serangan dari hacker yang tidak bertanggung jawab. Materi yang selanjutnya yaitu cara untuk mengatur jumlah pengguna yang dapat terhubung ke jaringan WLAN. Cara yang pertama yaitu hubungkan perangkat komputer atau laptop ke router atau titik akses WLAN melalui kabel Ethernet atau menggunakan koneksi nirkabel. Cara yang kedua yaitu buka browser web seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Internet Explorer. Cara yang ketiga yaitu ketikkan alamat IP default router Anda di bilah URL browser. Alamat IP ini umumnya terletak di bawah perangkat router atau titik akses nirkabel Anda. Materi yang selanjutnya yaitu untuk cara untuk memblokir pengguna dari situs web. Cara yang pertama yaitu menggunakan pengaturan router. Hubungkan perangkat komputer atau laptop Anda ke router melalui kabel Ethernet atau koneksi nirkabel. Cara yang ketiga yaitu buka browser web dan masukkan alamat IP default router. Cara yang keempat yaitu masukkan nama pengguna dan kata sandi administrator untuk mengakses pengaturan router. Cara yang terakhir yaitu cari opsi yang berkaitan dengan pengaturan keamanan atau pengaturan kontrol akses, di mana opsi ini dapat disebut sebagai Sekian UAS jaringan nirkabel dari saya Muhammad Rezi dengan NIM 252138 dari kelas PTK 6D. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.